pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأقول لكم قول الله فقد فاز المتقون ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال أيضا في سورة الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Bapak-bapakku dan saudara-saudaraku sidang Jumat yang berhadir, para tetamu Allah yang berbahagia, segala ucapan puji dan syukur marilah dan tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat limpahan rahmat, karunia serta kasih dan sayangnya, alhamdulillah sampai dengan siang hari ini kita masih diberinya kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga masing-masing kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing guna untuk menuju rumahnya yang indah lagi mega ini dalam rangka untuk melaksanakan suatu tugas suci yang tak bisa kita upahkan ke atas pundak orang lain, yang dalam hal ini yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada siang hari. Sembari daripada itu salawat beruntaikan salam, mari pula sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi akhir zaman wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan pemungkas sekalian rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah 10 November. Sebagaimana yang kita kenal itulah merupakan hari pahlawan di negeri kita, di mana dahulunya kita bangsa Indonesia diberi suatu kekuatan dan anugerah oleh Allah, di mana kota Hiroshima dibom oleh para sekutu sehingga kita mengangkat 10 November merupakan hari pahlawan nasional. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman sebagaimana ayat telah kita bacakan di awal khutbah kita tadi. Berangkat dari firman Allah itu dapat kiranya kita angkat sebuah tema atau topik khutbah kita pada siang hari ini, yaitu dengan doa. Doa adalah merupakan kebutuhan bagi setiap kita. Bahkan mungkin tidak ada hari tanpa doa. Artinya apa? Setiap kita selalu berdoa. Kadangkala di rumah, di masjid, di
di sekolah, di kantor, di mana-mana aja. Yang mana doa itu merupakan kebutuhan buat kita. Kalau begitu mari kita coba tengok, apa itu doa? Doa adalah merupakan permintaan, permohonan, sesuatu yang kita inginkan. Karena kita adalah merupakan makhluk Allah yang dhaif lagi lemah, yang tak luput dari bermacam kekurangan. Untuk itu kita butuh dengan doa. Doa adalah merupakan salah satu senjata ampuh buat kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang biasanya ditutup dengan doa. Apatah lagi seseorang yang sedang sakit, dia akan selalu berdoa. Bagaimana caranya? Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku. Seseorang yang dalam kesulitan, dia akan berdoa, ya Allah, lepaskanlah saya daripada kesulitan saya, ya Allah. Orang yang butuh pekerjaan, dia akan selalu berdoa. Dia lalui prosedurnya, dia masukkan persyaratan, setelah itu dia berdoa. Tawakal Allah dan berdoa kepadanya, ya Allah, berilah aku pekerjaan. Seseorang yang sulit mendapatkan jodoh, dia akan bermohon, ya Allah, berilah aku jodoh. Begitulah seterusnya dan doanya berbahagia. Yang intinya adalah doa. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah perisai atau otaknya ibadah. Nah, dengan kata lain, doa adalah merupakan salah satu senjata buat kita, dan kita butuh akan itu. Boleh dikatakan tiada hari tanpa doa. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku kepada engkau hai Muhammad tentang aku, tolong katakan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku inilah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ia berdoa kepadaku, bermohon kepadaku, aku janji akan ijabah atau jawab doanya. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dengan catatan kerjakan apa yang aku suruh, hentikan apa yang aku cegah, beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang berbahagia, kenapa doa kita angkat dalam topik hari ini? Coba bayangkan, sedang berbahagia, kita risih, kasihan dan iba beberapa saat yang silam di daerah Batam sana, Kepulauan Rempang sana, air bangis, saudara-saudara kita diusir dari negerinya. Diusir dari negerinya yang telah dia huni puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, gara-gara ingin membangun pabrik kaca super internasional nomor 2 di dunia. Kemana mereka? Apa yang diberikan kepada mereka? Yang kita tahu, orang yang membantu orang yang terdampar toh juga dipersoalkan. Tetapi sesedih-sedih kita di Rembang dan air bangis sana, lebih menyayat hati lagi sedang yang berbahagia, saudara-saudara kita yang seiman yang ada di Palestina sana. Mulai semenjak tanggal 7 Oktober sampai 10 November hari ini, belum berhenti Gaza dibombardir oleh senjata Israel laknatullah. Setiap hari media massa menjelaskan kepada kita, baik cetak apalagi elektronik, entah berapa setiap hari, yang sampai hari ini secara global sudah lebih daripada 10.000, mungkin mendekati angka 11.000 yang meninggal dunia. Belum lagi yang tertimpa oleh reruntuhan, ribuan orang. Belum lagi yang dirawat di rumah sakit. Israel laknatullah tanpa pilih kasih. Tidak hanya bala tentara yang dihantamnya, akan tetapi yang sangat banyak adalah anak-anak dan wanita,
rumah sakit, nauzubillah min dzalik. Malah bantuan yang masuk dipasukkan masuk ke sana pun juga dibom oleh Israel laknatullah. Palestina adalah negerinya para nabi dan rasul dan para sahabat yang harus dipertahankan. Kita sebagai komponen bangsa Indonesia sungguh tersayat hati kita, apalagi anak-anak yang kena oleh senjata Israel tapi dia masih hidup. Ada yang belum mampu mengatakan ini sakit, ini begini dan begana. Dia hanya menangis dan lain sebagainya. Sungguh kasihan, semuanya berbahagia. Pasokan air dilarang, makanan dan lain sebagainya. Sungguh menderita saudara kita. Ketahuilah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Badun sana. Mungkin tidak ada kita yang tidak akan terpandu semuanya berbahagia. Sedangkan orang-orang non-Islam saja menangis dia menengok keadaan yang ada di Gaza sana. Ada juara tenis orang lain tidak Islam, hadiah kejuaraannya dia serahkan sebagai donasi untuk Palestina. Abdul Malik juara hafiz di Aljazair mendapatkan hadiah 460 juta uang Aljazair, dan jika diuangkan uang kita mencapai 4,6 miliar. Dia serahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Malah ada anak SD yang memecahkan tabungannya untuk dia kirim ke Palestina sana. Ya Allah ya Tuhan, melalui forum ini khatib mengajak dan menghimbau kepada kita bersama, tolonglah selipkan dalam doa kita semuanya berbahagia, keselamatan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kita mungkin tidak bisa angkat senjata untuk pergi berperang ke sana, tapi mungkin ada cara lain. Apakah itu donasi untuk bantuan mereka? Mereka butuh bantuan kita. Dia kelaparan, kehausan, rumahnya habis, rumah sakit juga begitu, keluarganya juga ludes dan semuanya berbahagia. Apakah kita tidak kasihan? Ada yang kehilangan anggota tubuhnya, sudahlah rumah udah tiada, pekerjaannya habis, anggota tubuhnya juga ada yang copot karena senjata Israel itu sungguh menyakiti. Yang kasihan lagi kita adalah anak-anak, ibu-ibu hamil. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah. Ya Allah, hentikanlah peperangan ini. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang telah meninggal syahid di hadapan-Mu ya Allah. Dan bagi yang tinggal diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa sehingga dia bisa menatap kembali. Persoalannya bagi kita hari ini sedang orang berbahagia, sampaikah doa kita atau tidak? Apakah setiap doa akan diijabah oleh Allah? Setiap hari kita berdoa, tapi ada doa kita yang belum dijawab oleh Allah. Untuk itu sedang berbahagia. Dalam waktu terbatas ini, khatib akan coba angkat ke depan. Ada beberapa syarat untuk doa dijawab oleh Allah. Termasuk doa kita untuk saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan Palestina dimerdekakan oleh Allah SWT. Syarat doa untuk dijawab oleh Allah. Banyak kita yang berdoa, kadangkala ada yang di halaman masjid, ada yang di sekolah, di mana-mana aja, tanpa memperhatikan saat-saat depan berdoa. Kalau kita mau merujuk berbaik agama kita, saat berdoa itu ada beberapa hal. Antara lain, pertama, kalau kita berdoa, hendaklah kita dalam keadaan suci lahir batin, pakaian dan tempat kita. Tidak sembarangan. Kadangkala kita dalam keadaan berpakaian tidak tertutup aurat, berdoa kepada Allah, pantas doa kita belum diijabah oleh Allah. Atau mungkin dalam keadaan kotor,
Kita setelah olahraga dan sebagainya, pokoknya dalam keadaan kotor, mungkin saja pakaian atau badan kita, maka pantas doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita berdoa di tempat-tempat yang terlarang seperti di kamar mandi atau di WC dan sebagainya. Akan tapi menurut ajaran agama kita, saat berdoa pertama itu suci tempat, pakaian, badan. Tidak hanya itu, bahkan mungkin lahir dan batin bersih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa, insya Allah doa kita akan dijabah. Yang kedua, namanya aja kita bermohon berdoa, rendahkanlah kata-katamu, nada kata-katamu rendahkan. Seperti kayaknya kita bermohon kepada seseorang, jangan sampai ditinggikan nada kita, akan tapi rendahkan nada kita. Akui kesalahan kita, angkat tanganmu jika berdoa kepada Allah. Ini merupakan satu berdoa. Sedangkan yang ketiga, doa akan dijawab oleh Allah. Tolong pelihara salat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah sampai harta dan anak-anakmu membikin kamu lalai atau lengah daripada mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang berlaku seperti bertingkah seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka termasuklah dia dalam kelompok orang merugi. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku dan umat yang berbahagia, janganlah kita sampai lalai. Itulah makanya kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan apa yang aku perintah dan hentikan apa yang aku cegah, yang aku larang. Insya Allah doamu akan diijabah. Nah, salah satu yang sangat sensitif sekali adalah ibadah sholat. Di samping kita memelihara langkah kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi segala hal yang dilarang, mendekati apa yang disuruhnya atau mengerjakan, yang tak kalah pentinglah ibadah sholat. Karena sholat merupakan suatu kesempatan, momen kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Bahkan sholat itu sendiri dan jemaahnya berbahagia juga berarti doa yang lebih jelas termaktub dalam waktu kita sholat, di saat kita duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, oh Tuhan, ampunilah dosaku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wajiburni, tutuplah aib-aibku. Ada juga mengartikan cukupkanlah kebutuhanku. Wahdini, warfa'ni, angkalah derajatku. Wa'afi, wahdini, tunjukilah aku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosa. Ini merupakan doa dan doa yang berbahagia. Doa aja isinya. Oleh karena itu, kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah, tolong pelihara sholat 5 waktu. Kita yang udah sholat aja belum tentu akan diterima, apatah lagi saudara-saudara kita yang berdoa kepada Allah sementara dia tidak sholat. Coba bayangkan doanya berbahagia. Orang yang sholat aja udah diancam dengan neraka wa'il, apalagi yang tidak sholat. Bagaimana doa akan diijabah oleh Allah? Kita teringat akan ungkapan sesepuh kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Doa yang sangat makbul itu adalah di tengah malam, di saat teleponnya Allah kosong, orang banyak yang tidur. Tabah harapan doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Nah, intinya semuanya berbahagia, peliharalah sholat 5 waktu kalau ingin doa diijabah oleh Allah. Yang keempat, wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Doa yang akan diijabah oleh Allah. Coba syukur nikmat Allah. Belanjakan sebagian hartamu pada jalan Allah.
termasuk donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dia menampung semua yang berbahagia. Dia kelaparan, kehausan, butuh bantuan kita semua. Salurkanlah infak sedekah Anda yang intinya pada jalan Allah, termasuk Palestina untuk masjid, anak yatim dan sebagainya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, belanjakanlah sebagian harta yang telah aku anugerahkan kepada kalian pada jalanku sebelum kematian menjumpai salah seorang di antara kalian. Kalau mati udah datang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ada yang mengusul, oh Tuhanku, tangguhkanlah kematianku dalam waktu yang dekat ya Allah, sehingga aku bisa bersedekah, fasaddaqa wa akum, sehingga aku bisa bersedekah minas sholihin. Dengan jalan demikian aku akan termasuk hamba-Mu yang soleh. Sayang, sungguh amat disayang dan umatnya berbahagia. Nasi sudah jadi bubur. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan, ingatlah firman Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kalian kepadaku supaya aku juga ingat kepada kalian. Washkuruni wala takfurun. Syukurilah nikmatku, kata Allah, dan jangan kalian ingkar. Intinya adalah kepada kita agar doa diijabah oleh Allah. Mari kita syukuri nikmat Allah sesuai kemampuan kita dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bukankah Allah telah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sendiri yang telah janji, kalau kita mau mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, Allah janji akan menambah nikmat itu. Marilah bapak-bapakku, saudara-saudaraku, siapanya berbahagia. Doa adalah salah satu senjata kita. Salah satu senjata kita adalah doa. Doa merupakan tumpuan akhir kita. Setelah selesai berusaha, kita berdoa, ya Allah, seorang pak petani, ya Allah, jauhkanlah hama dan penyakit daripada tumbuhan saya, ya Allah, berikanlah hasil yang memuaskan dan sebagainya. Pedagang, begitu juga pak sopir, apapun bentuk pekerjaan kita, setiap kita memiliki doa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, agar doa kita diterima oleh Allah, itulah diantaranya yang bisa kita ungkapkan supaya diijabah oleh Allah. Jangan lupa semuanya berbahagia. Tolonglah selipkan dalam doa kita untuk saudara-saudara kita yang terjajah saat ini di Palestina sana. Mudah-mudahan negara-negara apa kata yang terlibat dalam OKI atau negara-negara dunia, PBB dan sebagainya akan tergelitik hatinya untuk ikut memperhatikan kota suci tiga agama itu dibersihkan dari penjajahan Israel laknatullah. Semoga Allah akan menjawab doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi ya nabi